Sistem Necromancer, bab 756 sampai dengan 760. Bab 756 pelajari segalanya. Si Gui langsung merasa seperti telah menemukan rekan setim dan berkata, "Lihat, pemimpinnya mengatakan hal yang sama." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Aku baru mempelajarinya. Aku sebenarnya tidak akan mengukir gulungan itu. Aku cukup kaya. Aku bisa membeli apapun yang kubutuhkan." Seorang taipan lokal, gumam si Gui. Si Yali masih menopang dagunya dan berkata, "Datanglah ke rumahku untuk makan malam nanti." Wu Heng melirik si Gui, lalu melirik benda berat di tepi meja. Yang terakhir menyadari tatapan itu dan mula-mula mencoba menghindar, lalu melangkah maju. Dagu sedikit terangkat. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Datanglah ke rumahku malam ini. Kita bisa menonton film setelah makan malam." Si Gui menatap si Yali. "Bagaimana menurutmu? Saya bisa melakukan apa saja." Si Gui berkata, "Ayo kita pergi ke sana langsung malam ini. Tidak perlu membeli apapun." "Membelikanmu hantu kepala besar." Si Gui memutar matanya ke arahnya. Wu Heng berdiri lagi, menggelengkan lehernya yang kaku, dan berkata, "Aku pulang dulu. Aku akan segera ke sana." "Kita akan pergi ke sana ketika sudah hampir waktunya," kata si Gui. Wu Heng mengangguk, mengenakan kembali topengnya, dan meninggalkan ruang kerja. Kembali ke rumah Tuan Pulau, Wu Heng menyingkirkan mantelnya dan berkata, "Mini, si Gui dan si Yali akan datang ke rumah kita untuk makan malam-malam ini." "Baiklah, Guru." Mini setuju sambil tersenyum. Wu Heng berbalik dan naik ke atas. Dari lantai pertama terdengar suara Robert yang bertanya, "Diakon si Gui, Anda sering ke sini akhir-akhir ini?" Mini berkata, "Seharusnya ada hubungannya dengan Tuan, kan? Dengan Guru. Orang terakhir yang selalu datang ke rumah kami untuk meminta makanan gratis adalah pemimpin persekutuan peri kayu dari Starflower. Nyonya Sanela, Anda dulu selalu datang ke sini untuk makan gratis." "Baiklah. Sekarang mereka sudah masuk ke kamar tidur," kata Mini. Wu Heng berhenti sejenak saat dia menaiki tangga. Dahi, meskipun pernyataan bahwa makan gratis ada kaitannya tidak dapat diandalkan, namun tampaknya itu adalah tebakan yang benar. Sepertinya Sanara juga selalu datang makan gratis saat itu. Saya selalu menemukan alasan untuk pergi ke rumahnya untuk makan malam, yang mirip sekali dengan si Gui sekarang. "Tidak masalah, aku akan memberitahu pembantuku nanti." Teruslah berjalan ke atas dan masuk ke ruang belajar. Di ruang belajar, hanya Glenda yang membaca buku ajaib. Dalam hal atribut, hantu juga dapat mempelajari mantra dari faksi nekromansi, yang belum dibuka. Xiao Xiao dan Benny tidak ada di kamar. Mereka pasti sedang bermain di luar. "Apakah semuanya sudah beres?" Glenda menoleh. Wu Heng duduk di meja dan berkata, "Kami menyelesaikan pembelian ternak dan bertemu dengan beberapa perwakilan dari kamar dagang." 2. "Sudahkah kamu memutuskan di mana akan melatih para zombie?" Lanjut kakek. Wu Heng berkata, "Dulu ada penjara di sana. Fasilitas dan peralatan di sana sangat lengkap. Rasanya nyaman di sana." Saat ia menduduki penjara kota Xinfu, Granda belum menjadi hantunya sendiri. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. "Aku dengar dari Xiao Xiao kalau di sana baik-baik saja." Glenda mengangguk. "Hewan liar belum diangkut ke sini. Jadi mungkin belum ada perubahan untuk sementara. Kita lihat saja nanti." "Benar," kata Glenda sambil kembali menatap buku di depannya. Wu Heng juga mengeluarkan buku gulungan sihir yang dibawanya kembali dan meletakkannya di atas meja. Judul bukunya adalah Penjelasan Dasar tentang Gulungan Kitab Suci, Revisi. Tidak ada teks di permukaan buku catatan, dan sampulnya yang berwarna biru langit agak tua. Wu Heng pertama kali membuka buku itu dan mulai memeriksanya. Beberapa halaman pertama berisi kutipan terkenal dari mantan pemimpin masyarakat Hongwen dan beberapa cendekiawan. Rasanya seperti dipaksakan untuk mendapatkan ketenaran. Setelah melirik sekilas, dia melewati bagian ini dan melihat konten berikut. Judul bagian pertama juga cukup menarik. Judulnya dilempar dari gulungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua biaya material ditanggung saat gulungan dibuat. Saat menggunakan gulungan ajaib, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya material atau eksternal apapun. Jika gulungan itu memerlukan beberapa alat peraga,
Anda perlu menggunakan alat peraga itu untuk melengkapi penggunaan gulungan itu. Ini relatif sederhana dan jelas. Artinya, gulungan itu adalah barang sekali pakai. Setelah gulungan itu dirobek, Anda dapat menggunakan sihir di dalamnya tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Wu Heng terus melihat ke bawah. Langkah selanjutnya adalah mengukir gulungan ajaib, menyiapkan alat yang diperlukan terlebih dahulu, dan memilih gaya gulungan. Saya hanya melihatnya sekilas. Lagi pula saya tidak berencana untuk benar-benar membuat gulungan itu. Pahami saja. Berikutnya adalah pengetahuan tentang pembuatan gulungan, pola pengemasan, penyiapan dan takaran tinta ajaib, serta kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam melukis. Sejumlah besar simbol dan istilah profesional muncul dalam buku. Sekalipun Anda belum melihatnya, Anda tetap dapat memahami apa yang ingin diungkapkannya. Setelah membaca seluruh buku, Wu Heng menunggu sebentar. Tidak ada perintah sistem untuk membuka keahlian apapun. Sepertinya ini bukan buku keahlian dan tidak ada keahlian yang bisa dibuka. Apakah kamu mendapat sesuatu? Glenda melirik, bertukar buku dengannya, dan bertanya dengan santai. Satu hal yang pasti adalah bahwa produksi gulungan sihir berkaitan dengan tinta yang dicampur dengan bahan-bahannya. Energi yang terkandung dalam tinta berfungsi sebagai kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk melepaskan sihir, jawab Wu Heng. Apakah jimat seperti itu akan membantu? Wu Heng berpikir sejenak. Kurasa begitu. Aku bisa mencoba mengganti bahannya dan menyalin ulang jimatnya. Aku ingat ada gulungan yang bisa melawan hantu. Menggunakan bahan itu seharusnya sudah cukup. Glenda memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan terlibat dengan Vatikan. Cari saja informasinya. Tidak perlu ke Vatikan untuk bertanya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Glenda mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wu Heng terus mengeluarkan buku catatan dan sekali lagi memasuki keadaan konsentrasi untuk melihatnya. Isi yang tercatat dalam buku catatan adalah beberapa pengalaman eksperimental. Ini juga relatif mendasar dan tidak mengandung terlalu banyak konten tingkat lanjut. Setelah membaca semuanya, dia menaruhnya kembali ke dalam cincin luar angkasa. Pada saat itu, saya mendongak dan memandang keluar jendela. Langit menjadi gelap. Pada saat ini, Xiao Xiao dan Benny, dua jiwa terbang kembali bersama. Kemana kamu pergi? Tanya Wu Heng. Xiao Xiao tersenyum dan berkata, saya pergi ke kedai pulau untuk mendengarkan cerita dan kemudian mengunjungi gereja. Bagaimana gerejanya? Tidak ada apa-apa di sini. Masih ada beberapa orang yang sama. Di dalam kosong, kata Xiao Xiao. Kemudian, dia dan Benny melayang ke samping, menemukan tablet dan mulai memutar film. Wu Heng juga berdiri dan turun ke bawah. Saat aku menuruni tangga, aku melihat para peri bersaudara datang dan mengobrol dengan para pelayan. Saya melihat Wu Heng turun. Si Gui tersenyum dan berkata, ayo kita makan. Kenapa kamu tidak turun saja? Saya baru saja membaca buku tentang gulungan sihir dan lupa waktu. Wu Heng tersenyum meminta maaf. Aku memaafkanmu, kata si Gui. Si Yali mengangkat tas kain di tangannya dan berkata, saya membawa anggur nektar. Baiklah, aku juga punya anggur di sini. Kamu bisa mencobanya nanti, kata Wu Heng. Mini turun ke bawah untuk meminta kerangka itu menyajikan makanan. Dan makan malam mewah pun tersaji di atas meja. Beberapa orang duduk bersama. Si Yali mengisi gelas setiap orang dengan anggur nektar dan terus mendesak mereka untuk minum. Jangan minum terlalu banyak lagi, kata si Gui dengan suara rendah. Si Yali tersenyum dan berkata, aku tahu. Hari ini aku terutama ingin membiarkan Mini dan yang lainnya mencicipinya. Si Gui mengangguk dan menoleh ke arah Wu Heng. Bagaimana caramu membaca buku gulungan itu? Ada sesuatu yang diperoleh. Si Yali juga berkata, kamu tidak akan memperbaiki jenis gulungan baru lagi, kan? Saya hanya melihat-lihat. Saya baru di bidang ini. Jadi tidak mudah untuk melakukan perbaikan. Wu Heng mengangkat bahu. Itulah maksudku. Sehebat apapun dirimu, kamu tidak mungkin tahu segalanya. Wu Heng melirik peri berambut pendek yang sedikit provokatif. Kalau kau bilang begitu, kau sedang mengusik harga diriku sebagai seorang pria. Apa yang dapat Anda lakukan dengan harga diri Anda? Lupakan saja. Aku hanya menelitinya untuk bersenang-senang, kata Wu Heng. Sudah kuduga,
kata si Yali. Lalu melanjutkan obrolannya dengan Mini dan yang lainnya. Wu Heng dan Si Gui juga mengobrol tentang beberapa hal yang terjadi di asosiasi sebelum mereka pergi sambil makan. Setelah makan malam, beberapa orang pergi ke ruang bioskop bersama-sama. Lampu diredupkan dan layar film mulai menayangkan gambar dari The Lord of the Rings 2. Sekalipun mereka pernah melihatnya sebelumnya, semua orang sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada layar di depan mereka. Wu Heng mendekatkan diri ke telinga Si Gui dan berkata, "Mana selimutnya? Tutupi kakimu dengan itu." Si Gui menatap orang lain dengan ekspresi terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil selimut dan menutupi kaki dan pinggangnya. Wu Heng tersenyum, meletakkan tangannya di bawah selimut, menyentuh perut bagian bawahnya dengan lembut, lalu menggerakkan tangannya ke bawah di sepanjang pinggang celananya. Belai dengan lembut, Si Guiying bersenandung, membuka kakinya sedikit, menemukan posisi yang nyaman, dan perlahan menghela napas lega. "Aku mau ke kamar mandi." Si Yali di seberang tiba-tiba berdiri. Tubuh Si Gui menegang, dan Wu Heng juga terdiam. Tidak lama kemudian, Si Yali kembali dari luar. Dia melirik Wu Heng dan Si Gui, lalu duduk di sisi lain Wu Heng. Kemudian, di bawah tatapan bingung Wu Heng, dia juga mengambil selimut dan menutupi kakinya. Bab 757 Tindakan kecil di bawah selimut. Selimut dengan gaya yang sama juga diletakkan di kaki si Yali. Wu Heng mengangkat alisnya dan dengan hati-hati melirik orang lain yang sedang menatap langsung ke arahnya. Saat Anda tercengang, Si Gui, yang berdiri di dekatnya, merasa bahwa dia tiba-tiba berhenti bergerak, memutar tubuhnya dengan gelisah, dan menyentuhkan kedua kakinya, yang menunjukkan bahwa dia dapat melanjutkan. Wu Heng terus membujuk Si Gui dan melirik si Yali di sisi lain. "Sebenarnya, aku bisa merasakan kalau si Yali agak tertarik padaku. Tetapi setelah menutupi dirinya dengan selimut, apakah itu karena AC-nya memang agak dingin? Atau karena dia memperhatikan gerakan-gerakan kecil antara dia dan Si Gui dan memberi dirinya petunjuk? Saya menduga itu yang kedua. Tetapi saya khawatir saya hanya terlalu memikirkannya." Saat Wu Heng tengah berpikir, dia merasakan sebuah tangan halus dan agak dingin menggapai telapak tangannya dan menggaruknya pelan. Saat berbalik, dia melihat wajah si Yali penuh dengan senyuman, dan ada seringai nakal di wajahnya. Wu Heng menggenggam tangan orang itu dan tidak melepaskannya. Si Yali pun menghela napas lega, dan senyum di sudut mulutnya semakin terlihat jelas. Lalu, si Yali menarik tangannya ke bawah selimut dan meletakkannya di kakinya. Kedua saudari itu tampak mirip, tetapi ada beberapa perbedaan pada bentuk tubuh mereka. Kaki Si Gui lebih bulat, sementara kaki si Yali ramping dan lurus. Meskipun saya mengenakan celana, celana itu terasa sangat elastis. Wu Heng meletakkan tangannya di kaki lawannya, berpikir sejenak. Lalu, seperti Si Gui, dia menyentuh perut rata lawannya dan bergerak ke bawah. Merasakan tangan itu tiba-tiba bergerak ke bawah. Tubuh si Yali tiba-tiba menegang. Kakinya mencengkeram tangan nakal itu. Matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia melirik situasi di sisi saudara perempuannya dan tampak lebih terkejut. Wu Heng juga terkejut. Semuanya sudah berakhir. Ini terlalu berat. Si Yali melotot padanya dengan wajah memerah. Mencubit punggung tangannya dengan keras. Mengeluarkannya dan meletakkannya kembali ke pangkuannya. Wu Heng tersenyum canggung. Ini juga tidak apa-apa. Lakukanlah selangkah demi selangkah. Filmnya sudah selesai. Lampu di ruangan itu juga menyala. Para pelayan berceloteh tentang keinginan untuk bermain game. Kedua saudari peri itu tersipu dan menyingkirkan selimut itu dengan perasaan bersalah. Diakon Si Gui, asisten si Yali, tetaplah di sini dan bermainlah. Aku akan mengajari kalian. Ini sangat mudah, kata Robe sambil melompat keluar. Si Gui melirik langit di luar jendela dan berkata, "Sudah terlambat. Kita lakukan lain kali saja. Kalau sudah malam, kamu bisa menginap di sini. Lagi pula masih banyak kamar," kata Wu Heng. Si Gui berkata dengan marah, "Jika orang-orang tahu bahwa seorang diaken sepertiku menginap di rumah pemilik pulau, itu akan berdampak sangat buruk. Aku akan memindahkanmu kembali besok pagi dan tidak akan ada yang tahu," kata Wu Heng. "Tidak. Adikku masih di sini. Kita bicarakan nanti saja," kata Si Gui tegas.
Si Yali berdiri di samping, melipat tangannya dan memperhatikan yang lain berbicara, tanpa mengungkapkan pendapat apapun. Melihat pihak lain bertekad untuk kembali, Wu Heng tidak mencoba membujuknya untuk tinggal. Karena kita semua tinggal di pulau, kita bisa bertemu satu sama lain setiap hari dan tidak perlu menjaga satu sama lain. Setelah mengirim kedua saudari itu ke pintu, mereka mengatur sekelompok kerangka untuk membawa mereka pulang. Wu Heng dan para pembantu kembali ke rumah. Para pelayan pergi bermain game, dan Wu Heng hanya mandi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidur, saya tidak dapat berhenti memikirkan kejadian tadi. Jika kita katakan bahwa terakhir kali si Yali berperilaku berlebihan, itu karena pengaruh alkohol. Tetapi kali ini, meskipun saya minum sedikit, itu masih dalam batas toleransi saya. Itu sudah bisa menunjukkan pikiran orang lain. Adik peri ini juga menyukaiku. Lagi pula, dia cukup berani. Hubungan antara si Gui dan saya selalu berupa kerjasama dan pertempuran. Rasa saling percaya secara bertahap berubah menjadi emosi antara pria dan wanita. Kapan si Yali mulai memperhatikan dirinya sendiri? Tidak mungkin dia punya semacam fetis. Si Yali juga menyukai dirinya sendiri. Dan dia sebenarnya bahagia dalam hatinya. Siapa yang tidak menyukai sepasang saudara peri yang cantik seperti itu? Tapi si Gui bisa menerima kalau aku punya pembantu. Tapi aku tidak tahu apakah dia bisa menerima kalau aku membawa adiknya pergi. Tidak mungkin si Gui akan menerimanya. Aduh, tolak saja si Yali. Apa yang kau sentuh? Kediaman Dekan. Si Gui berendam dalam bak mandi dan mengembuskan napas berat. Anggur nektar memiliki efek samping yang kuat dan membuat orang merasa tidak nyaman saat menonton film. Aku sangat membencinya. Waduh gelombang. Pintu kamar mandi didorong terbuka dan si Yali masuk sambil berbalut handuk mandi putih. Si Gui melirik ke arah kabut tipis dan mengeluh. Kau sangat lambat. Sambil berbicara, dia melangkah maju di dalam bak mandi, membiarkan si Yali duduk di belakangnya dan bersandar di lengannya. Keduanya tumbuh bersama dan telah menjadi teman baik sejak kecil. Si Yali adalah kakak perempuan yang datang ke Pulau Harta Karun bersama semua orang. Meskipun ia pernah meninggal di pulau itu, ia tetap tinggal dan membantu memproses informasi, memasak, dan membersihkan. Ia adalah kakak yang penyayang. Si Gui juga sangat peduli pada adiknya. Semua yang dimilikinya saat ini adalah hasil kerja keras dan pengorbanan hidupnya. Si Yali memeluk adiknya dan berbisik, lembut sekali. Tak heran Wu Heng suka menyentuhnya. Si Gui menepuk tangannya dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan. Si Yali mendekatkan wajahnya ke telinganya dan berkata, waktu kamu nonton film, banyak banget gerakan-gerakan kecilnya. Aku sih bisa lihat, tubuh si Gui gemetar. Trik kecil apa? Hanya sedikit gerakan di bawah selimut. Wajah dan tubuh si Gui tampak merah. Lalu dia berkata dengan licik, kami hanya berpegangan tangan. Wajar saja kalau kamu tidak tahu karena kamu tidak punya pacar. Si Yali tersenyum, melingkarkan lengannya di pinggang adiknya, dan melanjutkan, aku tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu gugup? Saya tidak gugup. Si Yali mencondongkan tubuh ke depan lagi dan berkata, katakan padaku, selain berpegangan tangan, apa lagi yang kamu lakukan? Kenapa kamu bicara begitu? Kamu sakit, apa yang kau sembunyikan dariku? Aku akan merahasiakannya untukmu. Si Gui berkata dengan marah. Kamu mengatakan hal-hal ini lagi. Mencoba menipu anak-anak. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu adikmu? Oh, ini menyebalkan sekali. Aku baru saja menyentuhnya. Kata si Gui malu-malu. Di mana kamu menyentuhnya? Jangan pergi terlalu jauh. Si Yali. Keesokan paginya, Wu Heng turun dari lantai atas. Luo Bei berlari kecil sepanjang jalan dan dengan tekun membawa mangkuk dan sumpit. Tuan, Anda bisa makan sekarang. Wu Heng mengusap kepala kecilnya yang lucu. Dan Robe terkikik. Kemudian pembantu lainnya juga datang. Duduk di meja dan mulai makan. Sambil makan, Enwir berkata, Tuan, bagi para pejabat tinggi yang ingin menghadiri lelang, waktunya hampir habis. Saya ingin berdiskusi dengan asosiasi tentang cara memperkuat keamanan di pulau dan di jalur pelayaran. Kamu dan si Gui akan mengatur pemindahan semua kerangka di pulau itu, kata Wu Heng. Envier mengangguk dan berkata, baiklah,
Ketika kita sampai di balai kota, saya akan memanggil dia Ken dan mengatur masalah ini. Wu Heng menambahkan, jika ada kapal dari kantor pusat asosiasi yang berlabuh, mohon beritahu saya. Saya menulis surat ke kantor pusat, tetapi tak seorang pun membalas. Aku penasaran apakah akan ada pahlawan yang berpartisipasi. Tidak masalah ada atau tidaknya. Yang penting tetap berhubungan satu sama lain. Pada saat kritis, Anda mungkin berbicara untuk diri sendiri. Baiklah, Envier setuju lagi. Setelah mengobrol sebentar, kami menyelesaikan sarapan kami. Envier dan Annette pergi ke balai kota. Dan Minnie dan Robbie juga berkemas dan bersiap untuk pelatihan harian mereka. Pembantu di rumah kepala pulau memiliki kehidupan yang cukup baik. Tidak ada pekerjaan berat. Yang paling melelahkan setiap hari adalah berlatih dan meningkatkan kemampuan diri. Dalam hal tempat tinggal, mereka memiliki AC, kamar terpisah, dan mereka makan apapun yang dimakan Wu Heng. Menurut Philippa, ini adalah kehidupan seorang putri atau ratu. Para pembantu pun melanjutkan pekerjaan mereka. Wu Heng naik ke atas dan kembali ke ruang belajar. Masuklah ke ruang belajar, panggil 3 hantu Anda, dan pergilah ke dunia zombie. Saya keluar gerbang dan melihat keadaan sekitar melalui jendela. Tak ada yang berubah. Sekilas, jalanan dan ruang terbuka masih dipenuhi pasukan kerangka. Setelah melepaskan hantu itu, dia pergi melihat ke ruangan tempat Raja Mayat. Di penjara, Raja Mayat itu masih terikat erat di tempat yang sama. Dan sorot matanya saat dia mendongak sama ganas dan penuh kebencian seperti sebelumnya. Seperti binatang buas yang terperangkap, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Bawa dia keluar bersamamu. Wu Heng memberi perintah dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Para kerangka menyeret Raja Mayat sampai ke bagian belakang truk. Taruh saja di bak truk, lanjut Wu Heng. Wang merasa bahwa dirinya akan dibawa pergi dan mulai melawan dengan keras. Setelah ditusuk dengan tombak yang tak terhitung jumlahnya, sang Raja Mayat berhenti melawan dan mengejang kesakitan, lalu terlempar ke belakang truk. Apakah kita akan kembali ke pangkalan? Tanya Glenda. Tidak banyak zombie di sini. Ayo kita kembali dan cari tempat baru. Lalu naikkan level Benny, kata Wu Heng. Terima kasih semuanya atas kerja keras kalian, kata Benny sambil tersenyum. Xiao Xiao berkata, tidak sulit. Kita ini hantu dan tidak bisa merasakan kesulitannya. Wu Heng mengingatkan. Xiao Xiao, aku masih hidup. Bab 758 menanyakan kecerdasanmu. Paman telah bekerja keras. Hehe. Ayo kita kembali dulu. Xiao Xiao, kamu sudah lama tidak bertemu ibumu. Wu Heng membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Kerangka berkepala besar dan 2 pelayan kerangka juga duduk di kursi belakang mobil. Xiao Xiao terbang masuk melalui pintu mobil dan berkata, ya, aku sedikit merindukannya. Kita akan segera kembali. Lanjut Wu Heng. Lihat apakah Raja Mayat sudah dipasang. Xiao Xiao menembus bagian belakang truk, melirik bak kargo, lalu terbang kembali dan berkata, sudah dimuat. Ayo kita kembali ke pangkalan pelabuhan. Sang kerangka mengendarai truk dan kembali ke pangkalan dikelilingi oleh pasukan kerangka. Perjalanan pulang tidak jauh. Hari sudah hampir senja ketika kami memasuki gerbang pangkalan. Truk itu berhenti dan Ki Hancai datang menyambut mereka bersama beberapa manajer dari pangkalan. Ketua, Ki Hancai memberi hormat terlebih dahulu. Yang lainnya mengikuti dan memberi hormat. Wu Heng mengangguk. Sama-sama. Semuanya. Urus-urusan kalian sendiri. Ki Hancai, ikut aku. Semua orang bubar. Dan Ki Hancai tetap tinggal. Wu Heng membawanya ke bagian belakang truk, mengangkat terpal, dan bau amis yang menyengat-menyengat di wajahnya. Dalam kegelapan, orang dapat melihat seekor binatang raksasa terikat erat dan ditahan di dalam kereta oleh kerangka-kerangka. Ia bagaikan seekor binatang buas yang bersembunyi dalam kegelapan, menatap dengan mata yang ganas. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, wajah Ki Hancai berubah drastis dan dia melangkah mundur. Raja Mayat, Wu Heng berkata. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ki Hancai segera bersembunyi di belakangnya dan berbisik. Kenapa kau membawa Raja Mayat ke markas? Bunuh dia di luar. Inilah yang ingin kukatakan padamu. Untuk sementara, aku butuh tempat yang tidak terlalu jauh dari markas untuk mengunci Raja Mayat di dalam dan mengamati situasi, kata Wu Heng.
Mengamati Raja Mayat, Qi Hancai mengerutkan kening, memikirkan penelitian zombie yang disebutkan oleh markas besar. Namun, zombie yang mereka teliti semuanya zombie biasa. Bagaimana mungkin seseorang membawa Raja Mayat kembali untuk penelitian? Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Wu Heng selalu memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan sesuatu, yaitu mengatur tempat yang aman dan mencegah Raja Mayat melarikan diri. Lakukanlah penelitian sesuai keinginan Anda. Dia segera memikirkan lokasi tempat Raja Mayat di penjara. Lalu berkata, aku tahu ruang bawah tanah di luar markas. Ruang bawah tanah itu cukup kokoh dan bisa digunakan untuk memenjarakan Raja Mayat. Di luar pangkalan, menurut gagasan Wu Heng, tidak perlu ada yang merepotkan. Cari saja sebuah ruangan. Biarkan tengkorak itu mengawasi Raja Mayat. Beri dia inti mayat setiap hari dan tunggu hingga dia berevolusi. Namun bagi Qi Hancai dan yang lainnya, memang ada beban psikologis. Lagi pula, sulit untuk mengatakan apakah Raja Mayat akan memiliki kemampuan baru jika ia benar-benar mencapai level 20. Lebih aman juga menaruhnya di luar. Apakah jauh? Tidak jauh dari sini. Di gedung belakang pangkalan. Kami menemukannya saat menjara sebelumnya, kata Qi Hancai. Ayo pergi dan lihat. Ayo kita pergi ke sana. Qi Hancai duduk di kursi pengemudi dan meninggalkan pangkalan bersama Wu Heng. Kami tidak berjalan jauh sebelum berhenti di depan sebuah bangunan yang tampak seperti hotel. Saat menyusuri seluruh gedung, saya melihat ruang bawah tanah. Luasnya sekitar 30 meter persegi, dengan pintu logam dan dinding beton berlapis ubin. Nampaknya seperti brankas pribadi. Apakah tempat ini baik-baik saja? Waktu kami menemukannya, tempat ini masih buka, kata Qi Hancai. Wu Heng masuk dan melihat-lihat. Ada saluran ventilasi di atasnya, jadi dia tidak akan mati lemas. Dinding di sekelilingnya memang kokoh, dan itu pasti lebih baik daripada mencari ruangan sembarangan. Bagus sekali, Wu Heng mengangguk, lalu berkata kepada kerangka di sampingnya, bawa Raja Mayat masuk. Si kerangka menyeret Raja Mayat yang diikat ke dalam ruangan. Beri dia 6 inti mayat setiap hari. Dan awasi dia. Wu Heng memberi instruksi lalu meninggalkan ruangan. Tabrakan gelombang. Sekelompok besar kerangka berdesakan masuk, membentuk lingkaran, dan menatap Raja Mayat dengan rongga mata mereka yang kosong lagi. Setelah kerangka yang bertugas menjaga pintu masuk, Wu Heng mengunci pintu lagi. Ayo pergi. Ayo kembali, kata Wu Heng. Qi Hancai merangkulnya dan bertanya, apakah ini Raja Mayat yang disebutkan stasiun radio Korea? Ya, ada 2 di sana. 1 mati. Kami membawa 1 lagi kembali untuk penelitian, kata Wu Heng sambil tersenyum. Orang-orang ini tidak mengatakan ada 2, keluh Qi Hancai. Kembali ke pangkalan, Wu Heng duduk di ruang konferensi dan mendengarkan laporan kemajuan dari seluruh pangkalan. Pembangunan pangkalan dan perbaikan fasilitas, serta pelatihan kerangka oleh beberapa lembaga ahli. Sekarang, sudah ada cukup banyak kerangka dari berbagai profesi. Setelah kota-kota yang diduduki kota Lentang stabil, beberapa dari mereka dapat dikirim ke sana. Setelah yang lain menyelesaikan laporan mereka, mereka membungkuk dan meninggalkan ruang rapat. Hanya Wu Heng dan Qi Hancai yang tersisa lagi. Qi Hancai berkata, Saudari Yahong berkata bahwa stasiun utama di Tiongkok telah melunasi semua gaji yang belum dibayar. Semuanya normal di pabrik militer, dan 500 senapan mesin laras ganda telah diproduksi. Imbalan yang harus dibayarkan oleh kantor pusat telah disetujui oleh kedua belah pihak atas bantuan mereka dalam membunuh hantu terakhir kali. 5 kendaraan lapis baja dan 7 inti mayat level 3. Tampaknya semua pembayaran telah dilakukan satu demi satu. Qi Hancai bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Hadiah apa? Kok aku tidak tahu? Terakhir kali, sekelompok orang dari markas dijebak oleh hantu. Mereka meminta bantuan saya dan menjanjikan hadiah. Jelas Wu Heng. Oh, tidak heran. Wu Heng melanjutkan. Ngomong-ngomong, suruh Li Yahong bicara dengan Lu Chang'an, komandan yang menghubungi kita dari stasiun utama, dan tanyakan apakah dia punya buku tentang jimat. Katakan padanya aku ingin melihatnya. Baiklah, aku akan bicara dengan Li Yahong nanti. Qi Hancai mencatatnya di buku catatannya. Kemudian, Qi Hancai seakan teringat sesuatu dan berkata,
Ada satu hal lagi. Terakhir kali kita berdagang gandum dengan markas Korea Selatan, seseorang dari pihak lawan meminta informasi tentangmu dari markas kita. Siapa yang kamu tanya? Bukankah ada cukup banyak orang Korea di markas kita? Aku sudah bertanya pada mereka, tapi tidak ada yang bodoh. Kita punya makanan dan minuman di sini. Nanti aku beritahu kalian kalau aku kembali, kata Ki Hancai. Semua makanan perlu dipertukarkan dari sini. Jadi kantor pusatnya jelas juga tidak berjalan dengan baik. Musim gugur semakin dekat, dan jika pasokan makanan tidak memenuhi kebutuhan, banyak orang di pangkalan kemungkinan akan mati kelaparan lagi. Wu Heng lalu bertanya, informasi apa yang kau tanyakan padaku? Penampilan, perilaku, lokasi Anda, dan saya juga ingin foto Anda, kata Ki Hancai. Wu Heng mengerutkan kening lebih dalam. Tidak mengherankan jika Anda tertarik pada diri sendiri. Bagi orang luar, kemampuannya benar-benar tidak normal. Ukuran skeleton army saat ini cukup untuk menghancurkan markas pasukan manapun, dan jumlahnya terus bertambah. Bertanya tentang seseorang secara biasa saja adalah hal yang wajar, tetapi menanyakan di mana mereka berada dan membutuhkan foto bukanlah hal yang wajar. Jelas lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu tujuannya? Ki Hancai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu. Tim penyelamat Korea akhir-akhir ini cukup gelisah. Pertama, mereka mengatakan bahwa ini adalah negara mereka dan meminta para kerangka untuk mengembalikan wilayah yang telah mereka duduki. Kemudian, mereka meminta kerjasama dengan saya, memberikan lokasi Raja Mayat, dan menanyakan tentang keberadaan saya dan di mana saya berada. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Setelah berpikir sejenak, dia berkata, carilah alasan untuk berbicara dengan mereka lagi, dan aku akan pergi bersamamu. Ki Hancai tampak bingung. Apa kau benar-benar akan muncul? Aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang bisa kubicarakan dengan mereka? Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan, kata Wu Heng. Baiklah. Aku akan menghubungi mereka setelah aku kembali dan mencoba bertemu mereka dalam 2 hari ke depan. Ki Hancai setuju. Lalu ragu-ragu dan bertanya, apakah kamu akan menginap malam ini? Jika saatnya tiba, pergilah ke kamarmu. Ki Hancai juga tersenyum dan berkata, baiklah. Keduanya pergi ke kafetaria untuk makan malam, dan kemudian kembali ke kamar asrama bersama. Wu Heng duduk di tempat tidur dan dengan santai membolak-balik buku gulungan sihir. Ki Hancai juga keluar dari kamar mandi. Lihat saja, aku tidak akan mengganggumu, kata Ki Hancai sambil tersenyum. Dia menggelar jubah mandi di lantai, berlutut di samping tempat tidur, dan dengan lembut mencium perut bagian bawahnya. Wu Heng menyentuh kepala orang lain dan terus membaca buku di tangannya. Keesokan harinya, Pulau Harta Karun. Tim patroli kerangka baru telah ditambahkan ke pulau itu, dan pelabuhan menjadi lebih ramai. Banyak orang kaya dan berkuasa telah datang ke pulau itu bersama keluarga mereka. Melihat jalanan yang bersih, deretan lampu jalan, dan spanduk propaganda warna-warni yang tergantung di lampu jalan. Mata mereka terbelalak. Ini Pulau Harta Karun. Tiang-tiang itu adalah lampu jalan. Mereka bersinar di malam hari, dan tidak ada malam di seluruh kota. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Para pria itu pamer diam-diam kepada beberapa wanita. Daerah pusat, Enfiel memimpin pengawal kerangka langsung ke gereja. Sekelompok pendeta sedang membersihkan, dan kelopak mata mereka berkedut saat melihat sejumlah besar prajurit mayat hidup masuk. Seekor kerangka yang berjalan dengan angkuh ke dalam gereja ortodoks mungkin merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kurun waktu lain. Pada saat ini, kepala gereja setempat keluar. Dia melirik gadis rubah di depan, lalu ke kerangka di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut. Bab 759 bicaralah dengan pemimpinnya. Di dalam gereja, uskup setempat, mengenakan mitra uskup dan jubah putih panjang, berjalan ke arah mereka. Uskup Dek Gavin. Enfier memberi hormat. Dek Gavin, uskup asli Treasure Island. Setelah Wu Heng kembali, dia memberitahu bahwa ini adalah pendeta tingkat 18. Tampaknya berlebihan untuk mengatur level 18 di Treasure Island. Uskup mengubah kerutan dahinya menjadi senyuman. Nona Enwei, apa yang terjadi?
Envier berkata dengan serius. Yang mulia uskup, jumlah orang yang datang ke pulau ini meningkat akhir-akhir ini. Mari kita lihat apakah ada masalah. Oh, semuanya baik-baik saja. Keamanan di Treasure Island masih sangat baik, jawab uskup sambil tersenyum. Baguslah yang mulia uskup yakin dengan keamanan di pulau itu. Ada hal lain yang harus kita ingat kali ini, yaitu bahwa berbagai pasukan di pulau itu tidak boleh menempatkan terlalu banyak personel. Envier menyinggung hal ini. Senyum sang uskup memudar, dan dia memahami maksud pihak lainnya. Surat kabar yang baru diterbitkan itu menyebutkan bahwa pasukan di pulau itu tidak diizinkan menempatkan terlalu banyak pasukan bersenjata. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar akan datang ke Vatikan untuk membicarakan masalah ini. Dengan pengaruh tahta suci di berbagai tempat, ia merupakan kekuatan kedua di samping asosiasi yang tidak tunduk pada kendali pemerintah setempat. Namun tampaknya Treasure Island tidak berpikir demikian. Gereja belum dibangun, dan hanya ada beberapa pendeta yang tersisa di sini. Dan nanti akan ada lebih banyak ksatria yang akan datang ke pulau ini untuk melindungi agama tersebut. Jumlah pendeta harus sesuai dengan kebutuhan pihak lain. Bila disebutkan sekarang, itu seharusnya merujuk pada para ksatria gereja berikutnya. Nona Envier, tahta suci kita tidak seharusnya dihitung di antara kekuatan yang Anda bicarakan. Kata uskup, kita tidak punya pilihan. Kita juga sudah mendatangi kelompok lambang ular, dan mereka akan segera menarik personelnya. Yang mulia uskup, mohon jangan mempersulit saya, kata Envier tanpa daya. Nona Envier, biarkan pemilik pulau dan kepala suku Saidu berbicara dengan mereka. Nada bicara uskup masih tenang, tetapi sikapnya tegas. Dengan kata lain, pulau harta karun Anda tidak memiliki kendali atas kami. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja pada ketua. Kalau beliau setuju kita laksanakan. Jika dia tidak setuju, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Envier juga berkata, saya hanya memberi tahu kalian sesuai peraturan. Kenapa kalian tidak pergi dan memberi tahu pemilik pulau? Kalau beliau setuju, tentu saja kami tidak ingin mengganggu kalian semua. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Kedua belah pihak meminta pihak lain untuk menemukan orang-orang di atas mereka. Sang uskup tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya akan mengunjungi pemilik pulau itu. Ku dengar dia jenius yang langka. Sebaiknya begitu. Envier menyetujui sambil tersenyum. Lalu melanjutkan, lelang akan segera dimulai. Jadi pembangunan skala besar dilarang. Renovasi di dalam gereja juga akan dihentikan sementara. Mari kita lanjutkan setelah lelang selesai. Uskup itu menyipitkan matanya lagi dan tidak mengatakan apapun. Enfiel memberi hormat lagi dan pergi dengan kerangka itu. Hanya sang uskup yang tersisa berdiri di sana dengan ekspresi muram di wajahnya. Dunia zombie, sebuah kota yang jauh dari jalan utama. Sekelompok besar zombie menabrak formasi tombak, dan suara teriakan serta cengkeraman bergema di seluruh area. Gumpalan jiwa yang tersisa melayang ke langit, dan Benny segera menyerbu dan melahap jiwa yang tersisa itu. Pagi ini, Wu Heng mendapat lokasi untuk membersihkan zombie dari Qi Hancai, dan kemudian tiba di sini dengan pasukan kerangka besar untuk membersihkan zombie. Situasi di dunia lain semakin tidak stabil. Hanya dengan mempercepat peningkatan kekuatan diri sendiri, seseorang dapat lebih menjamin keselamatannya. Sendiri, masih agak sulit untuk menaikkan level hingga 20 sendiri. Tetapi Anda masih bisa berusaha keras untuk meningkatkan hantu hingga level 20. Pertarungan berlangsung sengit di depan. Dan di langit, Benny sibuk melahap jiwa-jiwa yang tersisa. Xiao Xiao terbang turun dan berkata, Paman, ada mobil datang. Wu Heng memegangi mobil dan menoleh ke belakang, dan melihat kendaraan off-road yang dimodifikasi terparkir di luar tim kerangka. Seorang korban selamat keluar dari mobil dan sedang mengatur frekuensi walkie-talkie jarak pendek. Orang-orang di sekitar Qi Hancai keluar dari desa Dongan bersama-sama dan bergabung dengan pangkalan kota Xinfu. Itu dianggap tim saya sendiri. Kemudian, terdengar suara dari interkom yang tergantung di kerangka di sisi Wu Heng. Ketua, saya punya berita. Kemarilah. Wu Heng menekan interkom. Lalu ia menatap tengkorak berkepala besar itu dan berkata, biarkan tengkorak itu memberi jalan untuknya. Pasukan kerangka yang menghalangi bagian belakang memberi jalan bagi mereka.
dan para penyintas pangkalan dengan cepat berjalan melewati kelompok kerangka dan datang ke Wu Heng. Ketua, Suster Qi tidak mengatakan apa-apa di radio. Jadi dia meminta saya untuk datang dan memberitahu Anda bahwa pil jenis baru telah dikirim dari pangkalan kota Xinfu. Katanya terbuat dari tengkorak alkimia. Kata korban selamat itu cepat. Pil itu akhirnya diproduksi. Ini berita baik. Aku mengerti. Kau kembali saja dulu dan jangan beritahu siapapun tentang ini, kata Wu Heng. Baik, Ketua. Si penyintas mengangguk. Berjalan melewati pasukan kerangka lagi. Naik ke kendaraan off-road. Dan pergi. Setelah semua orang pergi, Xiao Xiao dan Glenda muncul di kiri dan kanannya. Pil apa? Xiao Xiao merenung. Ini ramuan dunia berbeda yang dikembangkan menjadi pil, yang mudah dibawa dan digunakan. Oh. Sekarang aku ingat. Glenda melanjutkan. Di duniamu, ramuan ini jarang digunakan. Dan menjualnya di luar bisa dengan mudah menimbulkan masalah. Wu Heng mengangguk. Awalnya pil-pil itu disiapkan untuk Treasure Island. Orang-orang kaya dari seluruh negeri sedang menghadiri pelelangan akhir-akhir ini. Mari kita pajang pil-pil itu dan beritahu mereka apa itu reformasi farmasi. Itu memang sebuah kesempatan. Wu Heng terus memfokuskan pandangannya ke medan perang. Seiring berjalannya waktu, jumlah zombie mulai berkurang. Berikan perintah untuk bergerak maju dan mulai membunuh zombie yang tersisa di sepanjang jalan. Kemudian tentara terus bergerak maju. Setelah tiba di area berikutnya, Anda akan mulai bertarung dengan kelompok musuh baru. Percepat proses pembersihan zombie dan lahap sisa jiwa sebanyak-banyaknya. Tunggu sampai senja tiba. Setelah mengubah mayat-mayat di tanah menjadi kerangka, naik ke truk dan kembali ke pangkalan dengan kerangka. Ketika kami kembali ke pangkalan, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lampu di asrama di dalam pangkalan menyala, dan orang-orang terlihat berdiri di jendela sambil merokok. Biarkan Skull mengendarai truk ke garasi dan memasuki gedung asrama sendiri. Kamu pulang agak terlambat hari ini. Qi Hancai mengenakan piyama dan bersandar di kusen pintu. Pasukan kerangka telah berlari kembali, kata Wu Heng. Qi Hancai tersenyum dan berkata, jika kerangka itu punya pikiran, ia pasti akan memarahimu. Seorang pemilik budak berhati hitam, karena mengendarai mobil dan membiarkan mereka mengejarmu. Setelah berkata demikian, dia berjalan perlahan dan melingkarkan lengannya di lehernya. Wu Heng berkata, saya baru saja kembali. Berhati-hatilah terhadap virus apapun yang mungkin menginfeksi Anda. Aku akan berubah menjadi zombie. Apa kau masih mencintaiku? Qi Hancai menatapnya. Aku takut kau akan menjulurkan lidahmu dari mulutku. Wu Heng menepuk pantatnya. Jangan mengucapkan kata-kata sial. Di mana pil yang dikirim Li Yahong kepadaku? Ini dia. Qi Hancai kembali ke kamar dan mengeluarkan botol obat berwarna putih. Lalu dia berkata, Suster Yahong mengatakan bahwa 2 tablet setara dengan efek 1 botol. Wu Heng menyimpan botol obat dan berkata, baiklah, aku tidak akan menemanimu hari ini. Kalau capek, istirahat saja lebih awal. Bagaimana mungkin pemimpin sepertimu bisa bekerja sekeras itu setiap hari? Qi Hancai membantunya merapikan kerah bajunya. Untuk masa depan kita, ya. Qi Hancai mengangguk. Wu Heng kembali ke asramanya dan meminta hantu itu untuk melihat Raja Mayat. Setelah memastikan bahwa Raja Mayat telah kembali ke wujud aslinya, ia membawa hantu itu kembali ke tubuhnya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Setelah mencuci di kamar mandi, saya turun ke bawah menuju pintu. Seluruh rumah pemilik pulau itu sunyi. Hanya terdengar kicauan serangga dari luar jendela. Dia berjalan ke dapur, meminta koki untuk menyiapkan beberapa camilan tengah malam untuknya. Duduk di meja makan dan mulai makan. Dan di lantai atas, Envier turun mengenakan piyama suspender putih. Melihat Wu Heng sedang duduk di lantai pertama sambil makan, senyum muncul di wajahnya yang waspada. Tuan. Wu Heng menepuk pahanya pelan, dan Envier duduk patuh di sampingnya. Ekor rubah berbulu itu bergoyang lembut di belakang. Wu Heng melanjutkan. Apakah lebih banyak orang datang ke pulau ini? Enwil menjawab. Banyak orang telah datang. Diakon Sigui dan saya telah mengatur ulang pertahanan pulau. Garda asosiasi dan patroli pulau telah meningkatkan patroli mereka. Ia melanjutkan. Kami juga mengunjungi konsorsium lambang ular dan gereja hari ini.
Pihak gereja agak tidak kooperatif. Mereka meminta Anda untuk berbicara dengan pemimpin agama tentang pengurangan jumlah pasukan. Uskup setempat bahkan akan datang dan berbicara langsung dengan Anda. Bab 760 pergi ke pulau satu demi satu. Wu Heng merumuskan rencana ini terutama untuk membatasi orang-orang tahta suci agar tidak meninggalkan terlalu banyak satria atau pendeta di pulau itu. Kelompok lambang ular juga tidak beruntung. Namun uskup setempat ini cukup arogan. Para pemimpin tahta suci langsung dibawa keluar. Jangan khawatir tentang mereka. Kita tunggu sampai lelang selesai, kata Wu Heng. Baik, guru. Envier mengangguk. Setelah Wu Heng selesai makan, ia menyeka mulutnya dan menarik gendongan dari bahu rubah kecil itu. Ia melanjutkan. Tengkorak alkimia telah menghasilkan pil lain. Aku akan membawanya ke asosiasi besok untuk mendapatkan bukti khasiatnya, lalu memajangnya. Yang mana yang harus diganti? Sebuah pena. Ya, guru. Wu Heng menepuk pantat rubah kecil itu dan berkata, aku mau sikat gigi. Tunggu aku di kamar. Envier tersenyum dan berkata, baik, guru. Setelah berkata demikian, dia melompat naik ke atas. Pameran. Pajangan pulpen telah dilepas dan diganti dengan pameran baru. Tak lama kemudian, kabar bahwa rumah pemilik pulau itu memajang produk baru pun menyebar dengan cepat ke seluruh pulau. Jam tangan dan pena telah menjadi barang terlaris di mana-mana. Terlepas dari ras atau negara, jenis produk ini sangat dikenal, dan berbagai kamar dagang transportasi juga mendapat keuntungan besar dari perbedaan harga. Saat ini, kita hampir tidak mendengar berita tentang produk replika. Semua orang meningkatkan jumlah pembelian dan terus menjualnya. Kali ini, tidak ada yang tahu produk baru apa yang telah dikembangkan dan akan ditampilkan sebelum pelelangan. Para pejabat tinggi yang datang ke pulau itu dan perwakilan berbagai kamar dagang. Warga yang datang ikut bergembira, bergegas ke pameran. Aula pertemuan yang penuh sesak. Bilik di tengah sudah penuh orang. Gang pada layar di atas sedang memutar video baru. Seorang prajurit yang terluka segera mengambil botol obat, menuangkan 2 pil putih dari tangannya dan menelannya. Detik berikutnya, luka-luka di tubuh berhenti berdarah dan dagingnya tertutup. Kali ini pamerannya adalah tentang obat-obatan dan perawatan. Memang lebih nyaman dibawa kalau bentuknya bulat kecil. Teman baik, Tuan Pulau Wu Heng akan terlibat dalam industri alkimia. Tuanku penguasa pulau. Setelah Anda menghasilkan uang, hal pertama yang akan Anda lakukan adalah menyempurnakan ramuan untuk kami. Tuan penguasa pulau, Anda masih menganggap kami. Kerumunan penonton mulai berdiskusi dengan sengit. Produk seperti pena, jam tangan, dan sepeda, meskipun dirancang, tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang biasa. Harganya terlalu tinggi dan tidak perlu. Tapi pengobatan berbeda. Ini menyangkut semua orang. Jika bukan obat cair, akan lebih mudah bagi tentara bayaran dan petualang tanpa cincin luar angkasa untuk membawa ramuan ini. Akan lebih baik jika harganya bisa diturunkan, sehingga semua orang bisa mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, saat ini pengembangan obat lebih seperti penelitian, pengembangan, dan produksi untuk masyarakat awam. Dalam sekejap, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Siapakah pemilik pulau itu? Dia adalah seorang jenius manusia dan pemilik seluruh pulau itu. Dia sebenarnya masih peduli dengan orang-orang biasa seperti kita. Produk-produk sebelumnya mungkin dirancang untuk menghasilkan uang terlebih dahulu dan kemudian kembali ke penelitian dan pengembangan obat-obatan. Orang baik, orang yang sangat baik, di dekat stan. Sederet alkemis berkumpul di depan konter. Tak seorang pun membahas apakah pemilik pulau itu orang baik. Semua alkemis mencondongkan tubuh ke atas meja, mengamati penampilan pil-pil itu. Lalu dekatkan ke telapak tangan Anda dan kibaskan perlahan. Cobalah cium aromanya untuk mengidentifikasi bahan-bahannya. Namun yang kucium hanyalah keringat dan bau busuk orang-orang di sekitarku. Tetapi semua alkemis yang hadir juga mengetahuinya. Setelah kejadian ini, industri alkimia kemungkinan akan mengalami perubahan besar. Dan itu bahkan lebih serius daripada jam tangan dan sepeda mekanik. Jika Anda tidak dapat mengikuti kemajuannya, kemungkinan besar Anda akan tersingkir. Sisi lainnya, Wu Heng duduk di ruang belajar di Aken, menatap cendekiawan elf bertubuh tegap di seberangnya, yang mengenakan setelan jas panjang dan kacamata berbingkai perak.
Si Gui memperkenalkan. Ini Tuan Kelmik, wakil pemimpin masyarakat Hongwen, Claudio. Kemudian dia memperkenalkan Wu Heng, penguasa Pulau Harta Karun, pembawa bendera Laut Zamrud, penguasa Pulau Wu Heng. Tuan Pulau Wu Heng, Tuan Kelmik, keduanya saling menyapa sambil tersenyum. Wu Heng sendiri merupakan anggota masyarakat Hongwen. Namun ia tidak pernah mendatangi kantor pusat dan tidak pernah ikut serta dalam penelitian apapun yang terkait dengan masyarakat Hongwen. Ini pertama kalinya aku melihat wakil kepala suku. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang posisi ini. Wakil peri itu terus tersenyum dan berkata, Kepala Claudio akhir-akhir ini sedang mempelajari prasasti batu kuno dan benar-benar tidak punya waktu untuk datang. Jadi dia memintaku untuk datang dan berpartisipasi dalam pelelangan ramuan ini. Saya tidak mempertimbangkan jadwal pemimpin. Saya harap saya tidak mengganggu penelitian pemimpin, kata Wu Heng dengan sedikit penyesalan. Tidak masalah apakah pihak lain datang atau tidak. Mengatur wakil untuk datang juga dapat menunjukkan sikap yang ingin diungkapkan pihak lain. Dia nampaknya menanggapi saya dengan serius, seakan-akan pemimpinnya datang sendiri. Dulu, saya hanya tahu perkembangan Treasure Island dari koran. Kali ini, saya benar-benar terkejut, kata deputi itu dengan nada tenang. Wu Heng penasaran, kapan Kelmik datang ke pulau itu? Pagi ini, pulau ini akan lebih ramai di malam hari. Apakah Anda berbicara tentang jenis lampu jalan yang menyala di malam hari? Tanya deputi itu. Wu Heng mengangguk. Itu lampu jalan. Tentu saja. Keramaian itu merujuk pada penduduknya. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa jalan-jalan di malam hari. Saya sangat menantikan malam ini, kata deputi itu. Lalu bertanya, Tuan Pulau, kapan pelelangan dimulai? Acaranya akan diadakan lusa. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda dan mengantar Anda ke tempat acara. Baiklah. Akomodasi kita untuk 2 hari ke depan akan diserahkan kepada pemilik pulau dan Diakon Siragui. Ucapan deputi itu masih sopan. Si Gui mengangguk, menoleh ke samping, dan berkata, Si Yali, bawa Tuan Kelmik dan beberapa anggota staf dari kantor pusat ke asrama asosiasi. Si Yali berdiri dan memberi isyarat. Tuan Kelmik, saya akan mengajak Anda melihat asrama. Baiklah, kalau begitu aku akan mengurus akomodasinya dulu. Kelmik berdiri. Wu Heng mengantarnya ke pintu dan melambaikan tangan selamat tinggal. Kembali ke kamar, si Gui mengeluarkan surat lain dari cincin interspatial. Ini surat dari Ketua Hadarai. Berapa banyak ketua yang kau undang? Hadarai adalah pedang keadilan. Pemimpin utusan lapangan. Wu Heng berdiri dan mengambilnya. Itu 3. Si Gui meliriknya dengan sedih dan berkata, apa maksudmu dengan 3? Benarkah, hanya ada 5 pahlawan penguasa secara keseluruhan, selain para pahlawan tahta suci yang agak saling bertentangan, dan hanya 1 yang tidak diundang? Sepertinya tidak banyak yang bisa dikatakan. Wu Heng tersenyum dan membuka surat itu untuk membacanya. Isi surat itu menyatakan bahwa dia ditempatkan di kantor pusat dan tidak bisa datang, dan menyatakan persetujuannya atas peningkatan Wu Heng selama periode ini, diikuti dengan kata-kata penyemangat untuk terus bekerja keras. Melihat konten di atas, orang masih mengenali identitas Wu Heng sebagai mantan utusan lapangan. Tampaknya melapor kepada pemimpin lebih sering berguna dimanapun Anda berada. Kepala desa juga menulis surat kepada saya, yang menegaskan perkembangan Treasure Island selama periode ini dan memuji kerja baik saya. Kata Sheila dengan gembira. Apakah kalian saling kenal? Tanya Wu Heng. Kita satu suku, dan dia pemimpin utusan lapangan. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya si Gui balik. Mereka semua adalah peri. Dan setiap anggota yang dipromosikan melalui asosiasi secara alami akan ditugaskan di sana. Alasan besar mengapa para pahlawan agama berani menindas saya adalah karena mereka tidak mempunyai dukungan. Bahkan bukan sebuah negara. Setelah pelelangan selesai, aku akan menyiapkan hadiah untuk Ketua Hadarai dan memberikannya nanti, kata Wu Heng. Si Gui mengerutkan kening. Memberinya hadiah saja. Apa itu akan berdampak buruk? Tidak ada yang akan memberi tahu siapapun. Jadi tidak apa-apa, kata Wu Heng. Ketika keduanya tengah berbicara, pintu tiba-tiba terbuka. Si Yali segera mengintip, melirik kedua orang yang duduk di kursi masing-masing. Lalu berkata sambil tersenyum,
Coba lihat, apa kalian sudah berbuat jahat? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Si Gui memutar matanya ke arah orang lain. Si Yali tersenyum dan kemudian bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke tempatmu untuk menonton film malam ini? Baiklah, sudah terlambat, tinggallah di tempatku saja, kata Wu Heng tanpa menyerah. Si Gui mengerutkan kening pada dua orang yang menyanyikan lagu yang sama dan berkata, kita tunggu saja sampai lelang selesai. Banyak sekali orang yang datang ke pulau ini akhir-akhir ini. Baiklah, Wu Heng mengangguk. Si Yali bergumam. Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Si Gui berkata, kamu tinggal di pulau. Jadi mengapa tidak pergi ke bioskop kapan saja? Maksudku, Wu Heng harus diteleportasi untuk makan malam nanti. Asalkan dia tidak ketahuan. Lanjut si Yali. Wu Heng melirik pihak lain dan berkata, saya akan lihat apa yang terjadi. Setelah selesai berdiskusi, Wu Heng berdiri dan berkata, saya akan kembali dulu dan mengatur sisanya. Baiklah, ayo kembali. Si Gui mengangguk sambil tersenyum. Setelah meninggalkan asosiasi, Wu Heng juga berjalan menuju rumah pemilik pulau. Kembali ke rumah kepala pulau, Wu Heng berjalan menuju ruang belajar. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mengeluarkan surat yang baru saja diterimanya lalu melihatnya lagi. Ada dua pemimpin. Yang satu menulis surat untuk dirinya sendiri, dan yang lain menunjuk seorang wakil. Apa yang terjadi dengan Lilith? Saya pikir saya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, jadi dia tidak seharusnya mengabaikan saya. Sepertinya aku belum pernah membalas surat apapun yang kutulis untuk diriku sendiri sebelumnya. Sangat menyendiri.